Saya ada pikiran pengen ke pulau tersebut nih bang. Saya terjun bang. Tapi saya sadar, dalam keadaan sadar saya terjun buat berenang ke pulau tersebut. Saya berenang nih, nggak nyampe-nyampe bang, sampai di momen ke pulau apa lagi. Itu udah kanyut bang, itu kan pertemuan air tawar sama laut. Iya. Udah bingung, ya dalam hati saya, ya oke lah kalau saya mau meninggal nggak masalah. Yang penting jasad saya temuin. Jadi orang tua saya tahu kalau saya udah meninggal dan ada jasadnya gitu. Sempet ada pemikiran gitu, udah lemes. Saya berenang itu dari setengah 4 subuh, ketemu jam setengah 8 pagi bang. Posisi saya mau ngelempar. Ada ngeliat cumi kan, saya ngelempar kayak gini. Lagi begini. Itu tangan, jadi itu jelas banget bang. Tangan itu dari belakang itu kayak ngejorokin saya gitu. Jatuh bang saya ke dalam. Ya Allah. Ke laut. Posisi lagi ombak, walaupun nggak badai tapi ombak gede tuh. Dicampur hujan dan saya pakai jas hujan. Saya itu sampai ngeliat lambung kapal loh. Ini kayak lambung kapal saya lihat. Dan ada seperkian detik, oh ini kali mungkin waktunya. Jadi ada momen-momen, kayaknya mati deh hari ini deh. Naik ke atas, tanyain lah ngobrol. Ya nggak ketemu juga sih, karena kan ya si Martin non muslim, si Pade orang Jawa nih, orang Brebes. Dia ngerti hal kayak gituan dan ketika dijelasin dengan si Martin nolak, nggak mau, bukan itu gitu. Jadi ya saya cuma dengerin aja lah kayak gini-gini. Enggak Pade, saya benar kesleo. Iya Tin, kamu itu kesleo, iya. Cuma itu menjadi sebab dan akibatnya. Terus ya biasa namanya kita anak muda sempet basa-basi nanya, ini masa iya nggak ada, terus itu cewek Kalimantan gimana Wak? Wah cewek Kalimantan, lu jangan deh sama cewek Kalimantan, lu nyakitin. Nanti punya lu, tiba-tiba di atas pintu. Hah? Maksudnya Wak? Itu punya lu kalau lu nyakitin cewek Kalimantan. Tiba-tiba nyangkut di atas pintu. Lah, saya di situ yang tadinya ini ngakak kan, masa sih, lah kok bisa di situ, yang naruh siapa, saya sebut kayak gitu. Jangan bercanda lu, serius nih. Ya Wak. Ya emang dia nggak bercanda sama sekali, cuma kan saya nanggepinnya, masa ada kayak gitu sih. Jadi udahlah ngobrol di situ. Sampai singkat cerita, biasa tuh, saya belum terlalu fokus dengan mimpi saya semalam nih bang. Masih biasa-biasa lah ngobrol sama yang lain. Sampai singkat cerita ya biasa saya malam ngopi, ngerokok sendiri. Ya tidur lah, biasa tidur itu di jam-jam 1-an, saya tidur lagi biasa di atas. Setelah orang-orang udah pada kelar tuh, pada main kartu ya saya tidur istirahat. Nah tidur tuh, makanya saya karena udah nggak ada ABK-ABK yang hidup nih, udah pada tidur kan. Ya mau nggak mau kan saya harus tidur. Ya tidur ya. Ini yang lebih aneh lagi, ketika saya tidur, ini udah benar-benar tidur ya. Jadi pas musikan itu ya saya udah benar-benar udah ngantuk, udah tidur lah. Itu saya berdiri di depan rumah itu bang. Di hari kedua itu, entah ya mimpi masa nyambung itu saya di depan pintu itu. Saya bengong aja begini lah. Perempuan itu keluar dari rumah dia ngebuka pintu. Mas, kok kamu pulang nggak pamit sama bapak? Di sebelah kiri saya ada yang ngomong, ya ini saya dapat jawaban ini setelah saya cerita sama ibu sih pada saat itu. Di sebelah kiri saya ngomong, apapun yang dia katakan sama kamu, dengan bahasa Jawa tapi bang, jangan dijawab. Apapun yang dikatakan sama dia nih ke kamu jangan jawab. Sekata pun itu gak boleh jawab. Itu dari bisikan sebelah kiri. Saya bengong. Dia berdiri. Saya ngeliatin. Jadi gimana ya, pada momen itu nggak jelas lah. Wah udah gila kali, saya udah ngerasa gila mungkin di situ. Sampai akhirnya ya itu tadi, suara kompor itu kan kenceng juga. Iya itu udah subuh lagi tiba-tiba, padahal momennya kan nggak ada 5 menit. Tiba-tiba kebangun dan mulai bang di situ bang, kepikiran terus bang. Saya kepikiran, intinya saya itu harus ke pulau itu. Ini menurut sudut pandang teman-teman saya udah mulai menyendiri. Nggak mau kayak berteman, yang tadinya saya 2 hari kemarin saya suka ngobrol sama yang lain. Ke depan buat basa-basi lah ngobrol, ngabisin waktu. Di momen di hari ketiga itu, saya sama sekali nggak mau ngobrol bang. Di pikiran saya, ini kalau saya pribadi,
Saya nggak mau temenan sama lu semua, lu jorok banget, gini-gini. Intinya itu yang saya tangkap sendiri. Ada sumpah serapah itu. Tapi menurut teman-teman saya nih, saya udah nggak mau. Kayak ngobrol udah menyendiri, diem aja. Itu dijelasin setelah, ntar ada ritual lah, belum nyampe situ. Jadi setelah itu kan saya mikir pengen ke situ. Bahwa lu pengen kesana kepanggil. Kepanggil ke situ. Sore nih, malam, jam 2, itu saya nggak mikirin buat tidur bang. Saya nggak mau tidur, saya mau ke pulau itu. Singkat cerita jam 3:30 subuh. Nah ini aneh lagi nih, bingung juga kalau dijelasin. Saya ada pikiran pengen ke pulau tersebut nih bang. Saya terjun bang. Tapi saya sadar, dalam keadaan sadar saya terjun. Buat berenang ke pulau tersebut. Saya berenang nih, nggak nyampe-nyampe bang. Sampai di momen, ya deket kayak, ya mungkin wah kayaknya meninggal di sini deh. Ada sampai momen-momen situ. Sadar tapi itu? Sadar, tapi setelah kena air laut ya. Langsung? Iya jadi kan pas saya posisi terjun, itu saya sadar. Saya berenang nih, buat ke pulau tersebut, itu belum sadar. Jadi pas kena air laut, saya sadar lagi. Jadi kayak sadar 2 kali. Kok di sini terus ini gimana? Saya ke kapal saya nggak mungkin. Ke pulau apa lagi? Itu udah kanyut bang. Itu kan pertemuan air tawar sama laut. Iya. Udah bingung. Ya dalam hati saya, ya oke lah kalau saya mau meninggal nggak masalah. Yang penting jasad saya temuin. Jadi orang tua saya tahu kalau saya udah meninggal dan ada jasadnya gitu. Sempet ada pemikiran gitu, udah lemes. Saya berenang itu dari setengah 4 subuh, ketemu jam 7:30 pagi bang. Hah? Itu yang nggak bisa dijelasin makanya. Itu udah lemes dan keadaan udah hanyut-hanyutan aja lah. Ya sedikit banyaknya karena saya orang pesisir, ngerti teknik, cara biar ngapung gimana gitu. Itu dengan keadaan lemes saya diem aja. Ya itu karena ya balik lagi ya, Tuhan masih baik nih. Tiba-tiba saya kan hanyut jauh bang. Saya ninggalin rombongan kapal-kapal yang kena badai nih. Saya hanyut ke sebelah kiri. Tiba-tiba ada kapal dari sebelah sana bang. Itu satu kapal. Ternyata dia telat. Dalam arti telat, harusnya dia udah bersandar dari kemarin-kemarin. Dia itu kurang dapat info lah karena memaksakan karena masih dapat cumi nih rame nih. Jadi dia sempat kena badai. Jadi baru datang itu tadi subuh. Dan ya itu sebenarnya kalau emang takdir saya udah meninggal, harusnya saya meninggal bang. Karena kalau kita nggak kerja ABK, itu ABK pasti tidur pagi. Nggak mungkin siang-siang aktivitas atau pagi-pagi, kecuali koki. Yang lain pasti tidur. Dan di momen itu, ABK kapal yang nolongin saya, 2 orang, lihat saya bang. Mas, woi. Saya cuma gini doang bang. Pakai baju apa kamu hari itu? Ingat? Pakai celana pendek sama baju, kalau nggak salah baju bola deh, warna oranye. Ada warna oranye. Baju bola warna oranye, celana pendek. Saya masih ingat banget. Itu HP, tas, apa segala, udah saya urusin, saya buang, saya tinggalin di kapal saya. Itu tadi pikiran saya pengen ke pulau tersebut terus. Jadi saya nggak mikirin barang-barang saya, entar rokok saya atau segala macam. Itu saya udahlah ditolongin sama dia. Sol. Kapal itu kan saya denger, lempar tuh pakai tali. Mas, pegang. Saya buat megang aja udah nggak kuat bang, udah lemes banget. Jadi, ayolah kalau mau hidup, ayo saya maksain buat berenang ke itu tuh tali. Jadi tali itu walaupun jaraknya berapa meter bagi saya karena udah capek banget, udah, ya udahlah, saya paksain. Jadi tali itu dilewatin sama ombak. Jadi ketika saya mau ke tali tersebut, ombak itu jadi bisa ketampar lagi. Nyapu lagi, jauh lagi, jalan lagi, tabrak sama ombak lagi. Jadi susah banget buat nyampetin tali. Sampai singkat cerita, kepegang satu tali. Saya megang tangan satu doang itu. Ditarik sama dia, tarik, naik ke kapal yang nolongin saya kan. Itu ditanya saya diem doang bang. Bener-bener lemes, dia begini. Mas, orang mana mas? Kok bisa sini mas? Mas, kamu kapalnya mana mas? Pertanyaan tuh beberapa ABK kan. Saya diem aja begini. Nggak bisa jawab, kayak buat ngeluarin suara itu kayak pasti nggak mau, bukan nggak mau ya, kayak nggak mampu aja gitu. Saya pada akhirnya dikasih lah teh anget, mas minum dulu, bakarin rokok. Ya sempet minum teh anget juga, terus dikasih rokok, saya ngerokok lah biar ngebalikin mood lagi gitu. Tapi tetap di situ saya ditanya nggak ngejawab sama sekali. Saya pada akhirnya dari yang nolongin saya ngabarin lah lewat monitor gitu, kontak-kontak gitu.
Cek, ini ABK siapa yang hilang, gini. Ini saya temuin. Nggak berselang lama, kapal saya datang, Bang. Kapal saya datang, saya pindah dong. Saya minta, Mas, terima kasih Mas. Saya pindah ke kapal saya. Ya ampun. Saya naik tuh, dianterin sama teman saya naik ke kamar Cap buat ngejelasin. Ini nggak tahu. Dia tanya, saya jawabnya nggak tahu. Saya bilang, Cap gini, saya sudah bilang dari kemarin, kamu jangan banyak ngelamun di sini. Kasus 1-2 orang itu lebih di sini, bukan 1-2 orang doang. Udah banyak kasusnya di sini. Pembantaian satu kapal juga ada di sini semua. Kamu baru di laut, jadi jangan terfokus kayak gitu, bengong, ngelamun. Saya diem aja. Saya pada akhirnya, udah setelah ya itulah dimarah-marahin Cap, saya turun. Saya turun udah nggak boleh tidur di atas, Bang. Iya. Di backup sama Bang Ian sama Fani nih di kamar bawah. Itu tadi berdua ini kan. Udah enggak, pancing kamu di atas aja, kamu tidur di sini. Ntar kamu loncat-loncat ya, sampai akhirnya nggak tahu ya. Kok bisa loncat-loncat kayak gitu. Ditanya juga di momen itu ya, pertanyaan-pertanyaan itu nggak saya jawab. Itu kan selang berapa hari kan baru saya jawab. Ternyata di hari tanggal 4, hari ke-4 setelah tahun baru kan. Udah nih Bang, kita mutusin buat ke tengah lagi. Badai udah reda. Operasi mancing lagi kan. Mancing. Ada momen dimana entah itu seminggu setelah kita dari pulau tersebut, kayaknya sih 1 mingguan lah. Operasi itu hujan Bang. Dan semua ABK pakai jas hujan dong. Dan ketika hujan itu yang senior-senior pada malas-malasan, pada naik ke atas tidur. Dan ini kesempatan bagi saya nih yang junior-junior lah, kan ada beberapa nih buat minimal nimbangin nih timbangan cuminya sama senior, karena senior kan nggak pada mancing. Karena kalau kita berkompetisi dengan senior, kita tetap kalah pengalaman, jam terbang juga kan. Ini waktunya kita pada mancing. Dan momen saya itu lagi di haluan Bang. Tempat saya kan tadi depan kamar mesin. Karena di haluan kosong, yang senior di situ pada tidur nih kan, Cap juga kan tidur. Saya pindah di situ Bang, di haluan. Posisi saya kan ada cumi-cumi yang di permukaan Bang. Cumi kan nggak harus di dalam kan, karena di permukaan. Jadi teknik mancingnya juga ada lagi. Posisi saya mau ngelempar. Ada ngeliat cumi kan, saya ngelempar kayak gini. Lagi begini. Itu tangan, jadi itu jelas banget Bang. Tangan itu dari belakang itu kayak ngejorokin saya gini. Jatuh Bang saya ke dalam. Ya Allah. Ke laut. Posisi lagi ombak, walaupun nggak badai tapi ombak gede tuh. Dicampur hujan dan saya pakai jas hujan. Saya itu sampai ngelihat lambung kapal, woy. Ini kayak lambung kapal saya lihat. Dan ada seperkian detik, oh ini kali mungkin waktunya. Jadi ada momen-momen, kayaknya mati deh hari ini deh. Jadi sempat mikir, walaupun saya di dalam air tuh kayak mikir. Kayak gininya deh. Tapi tiba-tiba arus itu kayak nabrak loh. Untungnya arusnya masih nabrakin ke kapal. Ombak sama arus kan beda nih. Jadi ombak ke sana juga, arus belum tentu ke sana. Jadi ketika ombak pas itu lagi berseberangan, arus itu ke dalam. Jadi badan saya ketabrak. Jadi posisinya pas banget ke lambung. Saya pegang begini. Saya bilang kan kapal ada sayap-sayapnya tuh buat penyeimbangan kapal kan. Saya pegang tuh sayap, saya naik, ada lubang nih Bang. Lubang pembuangan air. Mau nggak mau tangan saya harus saya masukin. Karena itu udah licin kayak lumut kan. Tapi banyak karang-karang tajam nih resikonya. Kalau saya lepas, saya bisa hilang. Ini subuh. ABK itu nggak ada yang lihat saya jatuh. Ini kalau saya lepas udah kelar. Ini saya udah dikasih bantuan tadi ketika di bawah nih tiba-tiba arus kayak ngedorong saya buat naik ke atas. Masa kayak gini saya mau nyerah? Saya pegangan Bang. Sambil tolong. Itu nggak ada yang denger. Tolong saya pegangan. Sampai ini sisa daging saya kan nyangkut di karang inian. Itu kan beda jempol saya. Biar telunjuk. Saking saya giniin. Itu karang-karang tajam, yang benar itu kan pembuangan air. Saya pegangan di situ, tolong. Si Indri denger itu ternyata. Dia dari depan, mau masak mie nih dia. Ke belakang dia denger dari sebelum masak mie sampai mie itu kelar. Kan berarti lumayan lama kan kita masak mie dia. Baru tolong. Pas lewat di posisi bawah ada saya teriak nih untungnya, tolong. Kejadiannya begini. Lah enggak, kenapa di bawah? Karena kalau kita jatuh nggak mungkin bisa naik sendiri Bang. Mie-nya ditaruh, saya diinin tali dari gardan yang tadi buat jaring. Tarik begini, saya naik ke atas. Kok bisa jatuh?
Tak ada yang dorong. Ada yang dorong gimana? Nggak ada gitu. Tapi yang saya rasain itu bener-bener dorong bang, bukan Kerasa tangannya. tangan, bener-bener sentuhan kayak gini. Dan itu bukan ke saya doang, nanti ada teman-teman saya yang ngalamin juga. Setelah kejadian itu, saya udah mulai mentalnya udah kena bang, bener-bener drop. Udah di pulau tersebut saya mau mati, di sini ini udah sentuhannya fisik. Saya ngomong sama Pade, kebetulan Pade itu paling tua di situ lah. ABK juga. Pade kan ngerti hal kayak gituan. Saya sempat ngomong sama Pade. Terus Mas Ian juga saya cerita lah, Mas. Saya balik aja kali ya ngomong sama Cap ya. Mental udah kena bang di situ. Coba nanya ke Pade. Pade sama Capnya kan lebih tua Pade, barangkali bisa lah. Yaudah, kamu ngomong sama Pade, minta dibantuin ngomong lah. Jadi penyalur lah ke Cap. Dengan cerita Pade mau, asal saya cerita real semuanya. Saya dianterin Pade naik ke kamar Cap kan. Ngobrol di situ bang. Wah dibacotin, waduh aku kupingnya panas lah, goblok lah. Saya jelasin saya itu pas berangkat buang abu rokok di patung ini. Saya di pulau tersebut masak nasi goreng, kata Dewa nggak boleh, tapi saya masak karena saya nggak tahu. Jadi saya ngakuin saya salah, saya balikin duit 4 juta, pulangin saya balik. Saya bilang kayak gitu kan, nggak bisa, ini di Kalimantan, nggak segampang itu. Terus gimana? Udah, kamu nyuruh yang lain, Sol itu tarik jangkar bang. Saya nyuruh ABK yang lain, Sol narik jangkar. Kita kapalnya harus ke pulau tersebut. Itu jalan lah di situ. Jalan sambil nggak tahu apa yang mau dilakuin Cap ini, saya nggak tahu kan. Jalan ke pulau ya dengan omongan-omongan dia lah, omongan-omongan kasar gini. Gara-gara ini lah segala kayak gini. Singkat cerita datanglah kita nyampe sore. Kumpulin semua ABK di depan. Barang siapa yang mau buang air besar, mau makan, mau apa, segala macam, batas jam 9. Jam 9 malam harus sudah pada tidur, masuk kamar semua. Jangan ada yang keluar. Apapun itu kendalanya. Digituin sama Cap. Kan jadi tamu penasaran aja kan, beberapa ABK juga, termasuk saya juga. Udah, kita malam, singkat cerita, tibalah di jam 9 nih bang, jam 9 malam. Saya kan tadi tidurnya udah di bawah. Di bawah sama Mas Ian sama Fani. Jadi di sela-sela lempeng-lempeng ini nih, kita masih bisa ngeliat pulau. Dan beda, pas kita datang pertama ada badai, jadi itu ada puluhan kapal. Sedangkan ini ritual, jadi harus nggak ada temennya, kapal kita doang satu. Kita lagi, nih mau ngapain ya? Nggak tahu tuh, coba lihat. Mas Ian sebut kayak gitu kan. Kita ngeliat tuh dari celah sempit banget kan ngeliatin. Cap ini telanjang baju bang, pakai kolor, ngadep ke pulau tersebut, tebar-tebar kertas kuning, ada tulisan Chinese-nya. Dan ada suara, tapi nggak ada orangnya, perempuan. Suaranya gimana? Kayak suara angin, tapi perempuan. Saya nggak jelas itu ngomong apa suaranya, tapi intinya kayak, intinya kayak gitulah. Masih sambil bilang, jangan udah, ngobrol sama siapa ya Cap? Jadi kepo nih saya sama Fani ini kan ada yang Mas Ian. Ngobrol sama siapa? Kita liatin aja. Itu ngobrol sama siapa ya Bu Nasi ya? Tahu coba. Kita ngeliat, dia ngomong. Dan ada balesan dari suara tersebut tapi nggak tahu itu apa. Dan dia ngadep ke, ya mungkin kalau kita bilang kilometer aja ya, kalau mil kan takut kurang ngerti. Itu 2 kilometer atau ya 1,5 kilometer lah dari pulau nih. Kapal kita sama pulau itu ya 1,5 lah. Itu ngobrol. Berdiri pas di pintu, dia kan pintu dia nih. Kan jadi golak itu naik. Dia berdiri di itu, garis lurusnya sama pintu dia ngobrol. Tapi ngobrol apa saya nggak tahu. Ngeliatin aja begini. Sambil ya itu tadi kertas kuning tebar-tebarin begini sampai ada dupa, tapi dupanya bukan dupa ini ya apa beating gitu lidi. Ada dupa yang modelannya kayak gini lah intinya. Diiniin sama dia dibakarin ke kapal air. Kasih air. Ya akhirnya udah tidur. Setelah ritual tersebut, paginya kita langsung jalan nih bang. Ke tengah buat operasi lagi. Dan alhamdulillah kesayang nggak bang. Kejadian kedua, yang rentang waktunya mungkin udah agak lama dari ritual tersebut ya. Mungkin 3 mingguan atau kurang lebih 3 mingguan. Mas Ian. Kan tidurnya begini. Kan itu sempit-sempitan bang. Bayangin aja kamar kecil 3 orang nih. Orang-orang dewasa lagi. Sebelah kiri itu Fani. Ini Mas Ian di tengah. Saya deket pintu. Saya sukanya deket pintu. Jadi kalau mau apa-apa gampang. Tiba-tiba saya kan masih main game kan online. Saya main game.
Mas Ian itu keluar, saya pikir ya kita itu jam 11-an siang itu, karena ABK tidur semua. Mas Ian keluar, pikiran saya, karena setiap pancing itu harus diservis bang. Jadi kalau kita jelek pancingnya cumi nggak mau makan, harus servis 2 hari sekali. Pikiran saya, Mas Ian mau servis nih, niat saya mau keluar juga, nanti nemenin dia nih, ngobrol lah apa segala macam. Intinya saya juga ikut, ya nyervis sendiri lah, ada temennya kan enak. Tapi saya ngelarin masih fokus main HP. Akhirnya saya udah capek, HP saya taruh, saya keluar ke depan, muter nyari dia nih Mas Ian. Depan saya ngeliatin tuh kamar beras kan nggak ada, dan dia nggak mungkin masuk ke situ juga. Saya ngeliat ke atas, barangkali di atas nih lagi minta kain buat pancingan dia naik ke atas. Ya saya naik ke atas, dia nggak ada. Masa iya tidur di cab? Nggak mungkin banget. Tapi saya tetap nengok bang ke kamar cab. Lah ini orang kemana ya? Saya bertanya-tanya siang-siang itu, saya jam 11-an masih, ini orang kemana? Orang kapal segini-gini doang, masa iya bisa ngumpet? Saya pikir lagi, kok, udah ntar dulu lah. Saya mau buang air kecil bang. Itu di sebelah kiri berarti kalau sama kamar saya itu bagian kepala saya nih, belakang kan ada toren penguin. Saya mau buang air kecil di situ, biasa emang ABK kan situ, dekat WC juga. Pas saya mau buang air kecil, Maisen itu di bawah bang, jatuh di air. Pegangan sayap, bedanya saya di sayap kanan, dia di sayap kiri. Pegangan begini. Nggak, tolong. Saya nggak mungkin dong ngangkat dia sendirian. Yang saya bilang tadi, ketika udah jatuh, nggak bisa naik sendiri bang, harus butuh bantuan orang. Nah mas, kenapa mas? Tolong. Saya bangunin si Fani. Pan. Mas Ian. Kenapa Mas Ian? Mas Ian itu jatuh ke laut. Lari bang ke depan, ngambil tali gardan nih. Tali pegang begini. Masa pegang? Saya tarik tuh berdua. Ya, itu lebih parah dari saya bang, dia udah sobek-sobek kena karang tajam tuh. Lah mas, kok bisa jatuh sih mas? Duh, gak beres ini. Maksudnya gimana mas? Hati-hati lah, baca doa aja di sini. Karena dia udah sering di laut bang. Maksudnya gimana mas? Sampean kok bisa jatuh? Ini menurut Mas Ian, dia itu lagi buang air kecil. Dia naik di atas gola kayak cap kemarin tuh pas ritual. Kalau dia tuh kayak diginiin bang, jadi posisinya disenggol bahu. Iya, kesenggol bahu. Jadi kayak ada orang jalan, dia kesenggol jatuh. Orang kalau jatuh ke air, pasti kedengeran suaranya dong bang. Dan posisinya itu kepala saya kan di belakang dia, setengah meter nih. Itu saya nggak dengar suara dia jatuh. Tolong aja saya nggak denger. Padahal secara harusnya suara ya saya denger lah, itu saya nggak denger sama sekali. Sampai dibilang, ini kayaknya nggak bener ini kapal, nggak bener. Itu mas, itu yang saya lihat, itu saya cerita semua kan dari sosok ini. Ini kayaknya nggak tahu. Terus Ajar juga sempat ngomong juga, udah positif aja lah, jangan mikir yang aneh-aneh gitu. Nggak tahu Jar, ini bukan ke kita doang nih. Takutnya, soalnya kan gini masih lama juga. Sampai akhirnya selang dari kejadian Mas Ian ini berapa bulan kemudian kan, 2 bulanan lah kita. Jadi sebenarnya kalau suara-suara penampakan, ketawa itu hal wajar bang. Udah capek ya, udah biasa capek. ya? Kita udah nggak mikirin horor nih, enggak. Kita lebih milih kayak nyawa yang selamat. Fisiknya fisik kayak sentuhan fisik itu lebih parah bagi kita. Kalau suara-suara udah sering itu. Jadi kayak jatuh minta korban ya? Iya. Nah siang-siang itu masih ingat banget, siang-siang jam 12-an kalau ini servis. Posisinya emang lagi servis juga. Saya, Martin, terus Koki nih, Bang Ian juga nyervis pancing sama saya juga nih. Lagi nyervis. Tiba-tiba kan KKM itu kepala kamar mesin nih. Tidur pakai ayunan di atas palakan nomor 2. Tiba-tiba lari ke belakang. Itu siang-siang bang. Wah, kalau bercanda yang bener. Lah, ini anak kenapa sih? Kan kita pada, ini orang kenapa sih? Bercanda yang bener lah. Yang bener gimana? Tadi yang nyekek siapa? Nyekek. Nggak ada yang nyekek. Enggak, pasti ada yang bercanda. Logika aja. Kalau habis nyekek lari, ini papan loh. Bunyi, duk. Nggak ada. Tapi menurut dia ada yang nyekek bang, dia lagi tidur. Tapi nyekeknya bukan dari depan, dari belakang. Jadi posisi dia tidur itu nyekeknya dari belakang. Itu dia udah tolong-tolongan. Dia nggak ada yang ngurusin. Padahal di kamar depan itu saya bilang, kamar beras itu kan ada orang. Itu nggak ada yang bangun. Di bawah dia sebelah kiri itu ada orang juga tidur pakai karpet. Nggak ada yang bangun. Pas dia tolong-tolongan, makanya dia ke belakang. Dikirain diusilin. Ya dicekek mas. Masa sih, ini kan kapal inian. Masa udah pernah ikut ini kok. Baru ngerasain kayak gini gitu, kata si
KKM-nya lah, si Ferry itu cerita-cerita kayak gitu udah nggak usah dipikir-pikir, itu yang penting kita banyak-banyakin doa aja. Saya cerita itu kita sebenarnya 4 bulan doang bang. Ini sebuah keanehan juga ya bagi kita semua. Kita itu finish harusnya di 13 April. Harus 13 April lah finish, tiba-tiba entah itu ide dari mana, Cap itu pengen nambah 10 hari. Sempet jadi perdebatan di situ. Kita udah hari besok nih finish nih, kelar nih. Tiba-tiba ABK dikumpulin semua. Yang nggak setuju siapa? Provokator. Nanti di Muara Baru dibantai gitu. Kan ada ya preman-preman yang berkedok penjaga kapal bang. Banyak kalau ngomongin dunia-dunia laut di Muara Baru mah kacau itu. Kalau mau ntar intinya ya diancam lah dengan segala ancaman-ancaman kalau nggak mau. Dan kita juga aneh, kalau dari awal kan kita 4 bulan doang, kok tiba-tiba mendadak banget 1 minggu, 10 hari. Akhirnya kita kerja juga setengah hati kan, karena kita udah harusnya balik. Dan itu puncaknya bang, kita lagi mancing, dan memang kejadian siang kebanyakan, kalau buat hal-hal yang aneh kayak gitu, karena kan kita rutinitas kerja malam. Jadi siang itu buat malam, malam buat siang. Kayak dunia kebalik gitu. Si Martin ini orang Flores, yang deket sama saya nih, yang mancing di belakang saya. Kan saya sama dia suka ceng-cengan lah, bercanda-bercanda. Dia itu siangnya itu dari pagi udah bikin minuman bang, karena sempat kita setelah kejadian ritual itu kan kita ke pulau beberapa kali, cuma nggak ngalamin hal gaib kan. Dia itu beli minuman lah, minuman rasa-rasa. Niat dia tuh bikin es. Jadi dia bikin pagi habis makan, taruh di gelas tuh teko. Dia taruh masuk ke freezer nih. Ntar siang dia ngejahitin pancing, dia mau ambil. Jadi pengen seger-seger lah nih menurut dia. Pas siang-siang dia posisinya mau ngambil itu minuman dia yang ditaruh di freezer. Pas dia naik ke atas, itu dia kepleset bang. Jedok, kenceng banget. Cuma nggak ada yang bangun ABK. Setelah kepleset, ya saya juga nggak pada tahu kan di atas. Posisinya udah mancing nih. Siang ini, sorenya kita mancing, mulai mancing. Saya nanya dia, Tin, kakimu kenapa itu? Kepleset, saya juga tadi siang. Minta GPU atau apa itu diurutin, kasihan bengkak di sebelah kanan gitu. Ya ntar lah, masih paksain mancing nih bang, masih dipaksain mancing. Sampai di jam 11 itu dia udah ngomong nggak kuat, udah panas dingin gitu katanya. Ya makanya dari tadi itu harusnya udah dibales sama atau apa kayak gitu, kasihan tuh kaki. Ya udah nggak kuat, dia izin bang. Dan ternyata itu hari terakhir dia mancing. Kan kita masih ada 9 hari. Itu hari terakhir dia mancing, ketika siangnya dia kepleset. Sorenya itu dia bengkak nih kaki. Malamnya itu panas dingin. Sampai akhirnya dia izin lah ke atas buat tidur. Ya saya masih ngelanjutin rutinitas seperti biasa, mancing lah biasa. Hari-hari berikutnya itu mulai apa ya, nggak wajar, aneh lah. Sakitnya dia aneh. Kalau logikanya orang kalau kesleo di sebelah kanan, yang bengkak harusnya kaki sebelah kanan doang bang. Itu enggak bang, setiap hari itu naik, dan itu 2 kaki. Itu bengkak kayak kaki gajah. Sampai puncaknya di hari ke-7, seminggu nih setelah itu udah nyampe sini bang. Bengkak, itu gede banget, kayak apa ya, kayak bangkai tikus yang di air itu bengkak kayak gitu lah. Itu udah gede, dan itu udah nggak doyan makan, nggak doyan apalah, intinya nggak makan sama sekali setelah dari sakit malam itu dia izin. Dari ke-7 itu sebelum dia meninggal, kan siang sempet ngomong lah Pade, coba tuh kasihan si Martin, diliatin ke atas. Dia tidur aja udah pakai ember. Dia udah nggak bisa tidur kayak orang normal. Orang normal kan lurus aja palanya kan gitu. Dia nggak pakai ember tuh, ember cat yang segini nih tingginya. Dia harus nyender begini. Saya ngeliat kasihan banget. Saya Pade bilang, udah ntar ke sana nengokin Martin. Dia kan Pade tidur di depan kamar beras. Naik ke atas, tanyain lah, ngobrol. Ya nggak ketemu juga sih, karena kan ya si Martin non muslim. Si Pade orang Jawa nih, orang Brebes. Dia ngerti hal kayak gituan, dan ketika dijelasin dengan si Martin nolak, nggak mau, bukan itu gitu. Jadi ya saya cuma dengerin aja lah kayak gini-gini. Enggak Pade, saya benar kesleo. Iya Tin, kamu itu kesleo, iya. Cuma itu menjadi sebab dan akibatnya. Kamu tahu kejadian-kejadian di situ, itu siapa di situ? Siapa Pade? Itu sosok yang saya lihat di atas, yang saya lihat di kamar mesin, yang nyekek itu si KKM, dan itu yang kakinya kamu injak. Nggak sengaja bang,
Ya sebenarnya di situ lagian kaki bisa di situ sih setan kan kita nggak pernah ngerti. Adalah beberapa BK yang kayak gitu. Jadi kamu mau nggak kalau ya diobatin Ruat kayak lah. gitu kan ya lah. Cuma Martinnya nggak mau bang. Kayak enggak saya nggak gitu nggak gitu. Nggak percaya lah dengan hal kayak gituan. Ya udah susah tuh akhirnya pada ya cuma udah sabar. Bentar lagi kita 3 hari lagi finish kok. Itu siang tuh dia turun Pade sama yang lain semangat Latin katanya mau main ke Bogor. Ntar kita nonton bola atau segala macam. Saya pada akhirnya tuh waduh sedih lagi. Iya makanya. Ya gue tau lu deket banget sama Martin. Jadi ternyata di hari itu hari terakhir dia bang. Maaf ya bang. Nggak apa itu, nggak apa. Lo tarik nafas dulu aja. Jadi setelah siang itu ya saya ngobrol lah gitu kan, kita sempet ngobrol banyak katanya ntar kalau main ke Bogor kita nonton bola bareng. Emang ada keinginan kayak gitu, terus yaudah enggak ntar kapan-kapan kalau ke Flores kamu main, kamu udah kayak saudara saya gitu. Karena sebenarnya emang kita walaupun suka ceng-cengan bang, suka ya ngomong-ngomongnya kasar-kasaran lah gitu, cuma ya kita tahu itu sebatas bercandaan, udah dianggap kayak keluarga lah. Kayak untuk Martin juga percayanya ke saya terus kalau nanya apa ini. Ngeluh-ngeluh atau apa gitu. Ya sampai akhirnya jam 8:30 malam itu kan kebetulan pancing saya putus bang. Saya naik ke atas itu kan ember pancing saya masih di atas. Ember saya di atas, saya buat mancing tuh. Si Martin sempat manggil saya, Angga, kau ambilkan itu tas. Kan tas dia di atas saya tidur bang. Ya Tin, bukain. Dia buka tas itu nggak bisa bang. Sampai akhirnya saya bukain, adalah itu mungkin kitab suci dia kan. Saya baca-bacain, di situ sempat saya bercanda juga. Kayak Bapakku Kudus atau apa, kamu orang Jawa apa orang Flores? Puki kau Angga, jangan kayak gitu. Nah gitu dong, bales biar kita bentar lagi finish loh. Jadi saya bercanda itu buat nguatin dia bang. Nggak pengen bikin mental dia drop gitu kan. Udah sampai akhirnya dia ngasih nomor telepon lah, ntar kalau saya ada apa-apa kamu tolong telepon ini keluarga. Apaan sih, jangan kayak gitu ah, kita mau bentar lagi balik kok, jangan ngomong nggak kuat cemen banget. Saya sempet kayak gitu bang, ya biar dia kuat gitu loh. Tapi saya ngeliat jadi kayak sisa-sisa dia aja lah, ini terakhir lagi nih. Udah nggak apa-apa, lagi ini kan besok nih kapal udah mulai perjalanan nih ke Jakarta, kan 3 hari lagi bang, perjalanan 3 hari kan ke Jakarta. Saya itu turun, baru bang turun berapa tangga, itu ember jatuh bang, ruak. Saya udah pikiran udah kemana-mana kan, saya naik ke atas, ya almarhum udah nggak ada gitu. Saya bingung di situ harus ngapain kan. Saya turun ke bawah, Martin. Setelah ABK pada kumpul semua naik ke atas, ya pada bingung tuh gimana ini, gimana. Sedangkan yang punya sarung itu nggak ada bang. Sebenarnya punya nih pas pada berangkat, cuma kan dicuci terus dijemur gitu loh. Jadi pada terbang, jadi bingung. Sampai akhirnya ada salah satu teman saya nyaranin, udah pakai kantong plastik yang buat cumi aja kita bikin. Intinya biar badannya ketutup. Terus ini perjalanan 3 hari nggak mungkin di kamar gitu. Harus kita esing, kecuali perjalanan setengah hari doang. Saya ngomong akhirnya sebisa kita tuh bang, pakai plastik. Jadi kayak, ya maaf ya bang, kayak paket kayak gitulah. Sampai akhirnya kita saya gotong dalam arti ikut ngebantuin, turun ke Fisher, kita di es kan si almarhum. Akhirnya kita jalan nih ke Jakarta. Jadi jalan saya ngobrol sama Palembang juga, karena kan justru saya sebenarnya berdua sama Palembang terus nggak betah kayak gitu loh, bisa kayak gini ya. Martin gini ya, sebenarnya orangnya asik juga, bahkan sempat sama si Palembang ini ngajakin main juga, ayo ntar ke Palembang, main ke saya Tin sama si Angga gini. Ini kebetulan kita satu hobi juga bang, bola gitu. Saya cerita ya malam ada ya yang ngaji juga kan, di situ ngaji. Sampai akhirnya sampai Jakarta itu siang bang. Yang harusnya kita bongkar di Muara Angke, sebelum masuk Muara Baru kita udah disamperin sama tentara angkatan laut tuh bang. Kita berhentiin dulu nih kapal. ABK suruh berjejer semua didata. Terus ini korban kenapa bisa kayak gini, awalnya gimana. Kita dikawal nih sama polisi air sama tentara nih. Kita nggak jadi bongkar di Muara Angke, kita dimasukin ke Muara Baru. Setelah itu ternyata udah ada ambulan di situ.
Kan cap saya udah ngontek kan 2 hari sebelumnya setelah meninggal ini. Saya itu digiring semua bang. Nggak tahu itu namanya polsek apa polres itu yang di Muara Baru, saya lupa. Saya masuk semua kan di polres. Didata ulang, takutnya ada penganiayaan atau apa. Akhirnya setelah masuk ke situ, ternyata emang clear, nggak ada unsur penganiayaan, ya pidana di situ. Saya lepas-lepasnya sama Fajar. Udah tuh kan kita gajian di situ juga kan, setelah itu kita gajian, udah kan pada balik masing-masing. Saya sempat Fajar, mana Jar? Kamu mau di sini apa? Saya mau balik aja lah nggak? Ya udahlah, saya juga mau balik Palembang yang tadinya kita punya rencana bertiga mau main bang ke tempat saya, mutusin buat balik juga karena udah ya ibunya nangis lah. Kamu pula dia kena scam juga bang, ABK scam lah. Si Palembang ini nggak pernah ke laut, jadi dibilang dimingin kerja di Jakarta, kerja PT gini, ternyata dimasukin ke kapal. Makanya setelah di darat sempat minjem HP buat nelpon orang tuanya nangis kan. Akhirnya nggak jadi main ke saya. Dia balik, malam itu juga bubar semua bang. Saya mutusin buat balik tuh ke rumah. Itu sih bang. Duh, Ya inget turut itu. berduka ya. Orangnya asik bang, apa kayak lucu gitu loh. Orangnya lucu banget. Kalau ngomong apa ya, seru lah kalau dia ngomong, apalagi kalau lagi marah-marah gitu, seru, asik. Makanya kan, kok bisa sih Tin? Ya itu nggak tahu lah nyampe sekarang juga kok bisa kayak gitu. Secara medisnya itu juga nyampe sekarang saya nggak nemu bang. Kok bisa ya kesleo di kaki kanan, bisa bengkak sampai dada. Dan keadaannya tuh apa ya, kayak kaki gajah gitu loh, bengkaknya gede bang. Dengan postur dia yang sedang lah, gemuk gitu. Nggak dibilang gendut, nggak gendut, gemuk juga nggak, ya pas aja gitu, ideal. Itu bisa gede kayak orang gendut, jadi bengkak semua. Tapi dari sini ke atas enggak, normal. Sama tangan itu normal, dan dari sini doang ke bawah. Jadi katanya napas aja itu dia udah nggak bisa ngambil dalam gitu loh, kayak. Jadi nggak bisa, dia paling kayak sakit, ntar dikeluarin kayak dikit-dikit gitu. Ini menurut si Martin kan sering ngomong juga, kayaknya sesek gitu. Kok bisa gitu? Mungkin ada yang memar kali di sini. Enggak, orang dia keplesetnya ngejedak doang, malah kalau mau memar ya bagian ekor, tulang ekor, karena dia ngejedak bukan tengkurap. Kok bisa begitu ya? Ya nggak apa-apa lah. Enggak. Ini ya, aku mendengar cerita ini aja aku nggak sanggup aku. Dengkulku dari tadi sampai mau bicara aja nggak ngerti lagi aku. Apalagi kalau merasakan langsung ya. Ada di sana aja nggak kebayang dah. Hebat kamu bisa survive loh nggak? Ya gitu tadi bang, mental dihajar habis-habisan. Itu makanya mungkin bagi beberapa orang yang nggak kuat mental, Ya. resiko paling rendah itu gila bang. Iya pasti. ABK itu banyak banget gila, saya nemuin, apalagi di perjalanan ABK saya terakhir kemarin tuh 2025 kan. Itu gila banyak banget, gila, hilang, bahkan kapal kita nemu mayat dan gak diangkat ke kapal kita karena takut ada masalah ke kapal kita. Itu kayak, kita ngeliat kayak bangke tikus aja, itu orang loh. Banyak ya. Tapi nggak, ayolah Nggak angkat. berani. Kita mau nolong ntar kapal kita kena resikonya, nggak nolong kasihan. Ya itu kan kewenangan bukan kita sebagai ABK. Itu balik lagi kan ke Cap bang, curhat gitu. Apalagi ke bapak juga saya paling ini. Ya sebenarnya kita ngobrol kalau penting-penting doang bang, kayak masa depan saya, kerjaan saya mau gimana. Di luar itu enggak. Enggak, mungkin bisa berbagi nasihat lah kepada teman-teman yang mungkin selama ini punya rasa trauma masing-masing. Ada yang mungkin traumanya dari pertemanan yang nggak sehat, trauma dari masa kecil yang mungkin menyakiti, atau mungkin trauma perjalanan pekerjaan yang mungkin kamu lalui juga. Gimana seorang Angga di usia yang masih muda ini bisa menyembuhkan mental? Karena saya yakin banyak di luar sana dengan trauma masing-masing. Angga gimana nyembuhin rasa khawatir, takut, dan mental yang sempat terusik? Ya buat berdamai emang rada susah sih bang. Coba balik lagi, kalau kita masih terpuruk dan mikirin bahwa kalau kayak gini kita kayak takut lah buat ngelakuin sesuatu, ya kita tetap terpuruk dalam lingkaran itu. Jadi caranya kita punya sahabat atau orang-orang yang bisa kita ajak sharing. Enggak, kalau butuh suasana ya ganti suasananya. Intinya cara kita nyenengin diri sendiri dulu lah, baru ntar perlahan-lahan juga akhirnya lupa gitu. Walaupun nggak mudah ya, cuma itu sebenarnya dari diri kita sendiri sih bang. Pengen ngilangin itu atau
mau mikirin itu. Kadang kan orang, gue lah kalau ini kayak gini ya saya nggak bakalan kayak gini. Lebih menyalahkan sesuatu yang udah lewat daripada harus memulai kedepannya gimana gitu loh. Angga mau tanpa harus atau mungkin tanpa sengaja saya meminta Angga untuk bersedih lagi karena saya tahu kamu udah kuat ya. Saya yakin mungkin siapa tahu keluarganya almarhum Martin nonton nih. Ada yang mau diomongin nggak sama keluarganya? Karena kan Angga dititipin nomor telepon ya. Iya. Monggo silakan. Nah itu Bang, jadi yang saya mau jelasin di sini ternyata si almarhum Martin ini dia itu scam juga sama kayak si Palembang. Korban. Ya Allah. Jadi KTP dia itu bukan KTP Flores, KTP Bekasi, Babelan, saya masih ingat banget. Jadi ketika entah itu nomor yang saya kasih sempat ditelepon juga itu nggak ada ngangkat nyampe sekarang. Itu benar-benar nggak ada jawaban dari nomor telepon tersebut gitu. Entah dia ngasihnya nomor siapa, keluarga dia atau pas posisi di situ nyampe sekarang nggak ada balasan nomor itu. Kita doain Martin tenang ya. Dan bisa beristirahat dengan baik ya. Hebat kamu. Aduh, belajar Bang. 2 kali itu Allah sayang sama Angga, maaf Angga muslim ya. Iya. Allah sayang sama kamu Angga. Sangat sayang Allah sama kamu, terpilih kamu Angga. Mau ini sebelum sekali lagi maaf, aku tahu ini udah hampir 2,5 jam. Kalau Abang boleh izin aku bagi bagi ke 2 episode boleh? Boleh. Boleh. Aku tahu seberapa kuat mereka ya atau makhluk gaib atau alam semesta ini mencoba untuk mengakhiri nyawa kita, tapi kalau Allah belum kasih waktunya, belum waktunya kita untuk bertemu ajal ya masih bisa dikasih kesempatan. Tapi mungkin ketika kita bisa survive, bertahan dari segala cobaan, dipastikan ada maksud dari Tuhan Yang Maha Esa mengapa kita masih hidup dan bisa melalui semua cobaan itu. Dan aku yakin tujuannya Allah membuat seorang Angga Dika masih bisa hidup sampai usia 28 ini karena Allah melihat Angga ini masih bisa bermanfaat buat orang banyak. Saya rasa begitu ya. Iya. Okay. Betul ya enggak? Semoga saja. Semoga. Kebayang, saya melihat laut yang gelap aja takut. 5 tahun saya proses itu loh. Itu udah mulai, itu dari setelah saya kejadian itu udah ada rasa benci lah dalam hati, nggak pengen ke laut lagi gitu. Ya, sekarang Angga kalau nggak ke laut gimana? Misalkan ke Ancol aja? Atau nyeberangin Selat Sunda gitu? Ada rasa-rasa gimana gitu loh. Apalagi dengan kejadian pertama saya ngalamin seperti itu ya. Dan kejadian kedua hampir sama. Ya. Hampir sama, cuma bedanya ikatan yang di kedua ini saya nggak terlalu personal ke diri saya sendiri gitu. Iya. Jadi ya kalau yang di kedua ini lebih ke saya ngebongkar sistem beberapa kapal cumi yang tolong kayak hentikanlah pembohongan kepada orang-orang yang ini Bang, kayak orang yang nyari kerja di Facebook dari orang luar pulau yang nggak tahu apa-apa, dibohongin, udah di Jakarta kamu masuk kerjaan ini, ntar ini saya nggak punya duit, tenang kamu naik travel saya bayar di sini, dikurung di salah satu tempat, saya tahu tempatnya semua. Dan jangan kayak gitulah, maksudnya kasihan loh, ini masih Indonesia masa saling makan nih antara nyawa loh. Nyawa. Kasihan Bang, soalnya beberapa kali saya ngeliat orang gila, orang stres itu karena dia nggak pengen di laut, dipaksa di laut, dia nggak nerima duitnya. Kayak saya kan tadi lumayan kan di awal nerima 4 juta, itu secara pribadi langsung. Kalau dia nggak, dimakan calo, dia kerja, dibayar buat ngebayar bon calo tadi yang dimakan calo. Jadi dia kerja rodi aja. Dengan tekanan mental, entah fisik, entah hati dia atau apa, akhirnya ya kemungkinan paling rendahnya itu gila, tapi kalau udah stres loncat. Ya mungkin saya bagian dari orang yang stres tadi ya. Iya, itu bisa jadi. Tapi setelah berlabuh gajimu dibayar full kan? Gaji full pada saat itu. Waduh, enggak. Cuma nggak sebanding sama apa yang saya alami pada saat itu. Kebayang. Itu kan pengalaman pertama aja. Proses ya. Iya. Saya mau nanya-nanya sampai speechless. Kita kasih semangat buat Angga dulu, tim yang di sini. Terima kasih, Angga, udah mau berbagi. Iya. Wah, gue punya idola baru sih. Sumpah. Terima kasih banyak, Angga. Iya. Salam buat keluarga, walaupun kamu nggak banyak cerita sama keluarga, tapi kamu ceritanya sama Bang Robi Purba. Maaf ya, sampai bikin nangis deh. Nggak emosional aja, tiba-tiba aja kayak terlintas ada di momen itu, kebalik lagi kayak. Ya, gue cek ke bawah. Iya kayak tadi kayak beberapa detik tuh kayak saya di kapal itu, makanya ikut di sini lagi ya. Gitu. Minum dulu.
Kita pamitan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.